Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk ke part 6. Di part 6 ini kita akan lanjutkan untuk CRUD-nya. Tetapi ini harus ada yang diubah, ya. Jadi di bagian petugas, eh, password, struktur ya. Nah, password itu kita ganti dengan varchar. Jadi kalian klik change varchar, ya. Jadi yang tadinya integer diganti dengan varchar. Kenapa? Karena supaya bisa huruf juga gitu. Kalau sudah di save, kemudian yang di sini nanti ada akun, yang akunnya itu di delete saja, ya akunnya itu di delete saja. Jadi kita buat akun baru, klik insert, terus ini ya username admin, passwordnya admin, jangan lupa di sini ganti dengan MD5, ya. Kemudian nama petugas cannot content 32. Oh, jadi konten 30. Value-nya harus lebih dari 32. Jadi harus kita ubah dulu. Ya, jadi untuk value kita ubah dulu. Value juga harus lebih dari 32, kan cuma 25 ya. Jadi kita ganti di 35 atau 50 sekalian yang banyak ya. Save password 50. Kita buat lagi insert. Coba nama admin, password admin, lalu sininya MD5, lalu di sini nama petugas admin 1, bagi dia bagian admin. Ya, tidak ada masalah. Lalu kita insert lagi untuk resepsionis. Username-nya resepsionis, password 12345, MD5, kemudian resepsionis, levelnya resepsionis, oke. Tidak ada masalah. Ini ya. Ya, jadi kalau sudah dibuat resepsionis, passwordnya akan berubah gini karena dia MD5. Jadi kita coba admin, masuk. Itu jadi ini bagian tampilan ya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi ini. Ya, kalau diklik kamar hotel, dia akan berisi tentang detail kamar hotel. Diisi fasilitas, dia akan berisi fasilitas gitu. Jadi kita coba untuk kamar hotel dulu. Jadi kita akan memasukkan tabel di dalam sini. Kita akan memasukkan tabel ini. Kita buka Sublime. Terus kita ke min kamar hotel. Ini diarahkan ke halaman kamar skor kamar underscore kamar.php. Lalu fasilitas juga kita arahkan ke fasilitas.php. Save. Nah, untuk isinya kita akan mengisi dengan table. Kita akan isi dengan table. Jadi kita harus mencari dulu. Untuk bagian admin isinya kosong aja dulu. Jadi kalau diklik kamar hotel baru keluar tabel seperti itu. Jadi isinya di bagian body. Kita cari body. Konten. Nah, main konten ini kan masih kosong ya.
kosong, main konten, titel. Ini ya, nanti di konten ini sementara kita kosongkan dulu ya bagian sini. Ini kita kosongkan dulu atau kita tulis part header. Nah, jadi hapus. Isi dengan selamat datang admin hotel hebat. Seperti ya. Kita save, cek lagi. Ada tentang admin hotel hebat. Masih ada ini dihapus juga. Nah, hanya ada tulisan selamat datang. Cek. Selamat datang admin hotel hebat. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat bagian tabel di dalam sini. Kalau diklik kamar hotel, not found ya. Di kamar hotel nanti akan muncul tabel di sini. Jadi kita menggunakan yang namanya cache. Cache itu kita tidak perlu berpindah halaman. Ya, kita tidak perlu berpindah halaman. Cukup di dalam halaman itu dan nanti akan muncul di bagian sini. Ya. Jadi kalau diklik kamar hotel, bukan pindah halaman lagi, tetap di halaman admin, tapi di bagian dalam sini akan berubah sesuai dengan isinya sini. Seperti itu. Jadi kita buka di admin ya, bagian konten. Konten tadi mana? Konten, nah seperti ini ya. Di bagian konten ini, nah ini kita isi dengan cache. Programnya seperti ini. PHP, PHP. Kita isi dengan if and the page page ya. Ini cache-nya, jadi kita buat cache-nya. Cache-nya bernama page. Jadi cache pertama isi dengan var lalu kodenya include PHP gitu.
dan break. Nah, ini case-nya nanti ada banyak ya, ada kamar, ada bagian edit kamar, ada tambah kamar juga. Kamar, kemudian kita buat di sini. Case-nya ada beberapa ya. Admin ini agak banyak karena dia bisa mengatur atau menambah satu fasilitas. Jadi ini menampilkan fasilitas apa saja di situ. Kemudian jika dia mau mengedit, dia masuk ke kalau edit tidak usah masuk ke cache, tapi nanti masuk ke halaman saja. Di edit dan tambah masuk ke halaman saja. Ya, jadi sekarang seperti ini aja dulu. Defaultnya diisi dengan ini. Defaultnya diisi dengan itu. Dan ini ada untuk div apa nih? 18 Yes. Ini ya. Save. Kita coba. Oh, tadi udah ditutup. Oke, sudah ditutup. Ini untuk cache ya. Di cache seperti itu. Nah, untuk memanggilnya nanti ada di sini. Nah, di sini fasilitas hotel. Nah, ini tidak menggunakan kamar.php lagi, tapi menggunakan cache. Page nama. Kemudian kalau fasilitas berarti page fasilitas. Kita coba save dulu. Tokennya 122. Oke, kita cek ke 122. Sini ada kurang 122. Oh, tidak perlu pakai ini ya. Nah, syntax kita coba cek. Kayaknya seperti kurang. Kita isi dengan echo saja. Box selamat datang admin hotel.
blank page ini diarahkan dulu. Blank page-nya ya. Admin Outwell step. Oh, maaf, salah. Ini dihapus gak? Sebenarnya nggak perlu ini ya. Hapus saja. Nah, ini. Nah, admin hotel. Oke. Kamar hotel, ya harusnya buka page kamar. Kita buka page fasilitas hotel. Cuman belum dibuat, jadi kita buat dulu. Ya, kemudian di bagian sini, ini ada kurang satu. Ini pakai underscore juga seperti ini. Jadi untuk cache-nya, jangan lupa sini ada add, kemudian variable get, ya, underscore get. Tadi kurang get. Jadi kalau misalnya dicoba ke webnya, misalnya kalau diklik seperti ini, ada muncul peringatan warning. Artinya di sini tidak ditemukan kamar.php. Jadi harus dicari dulu, kita buat dulu halaman kamar.php. Ya, jadi kita buat halaman kamar.php ini, kita klik new file di folder petugas, kita klik new file, kemudian kita save dengan nama kamar.php. Save kamar.php. Untuk isinya kita ambil dari data table. Tuh. Nah, data table dari template 2 ini bisa kita lihat secara manual dulu. Dibuka filenya. Nah, di template aplikasi hotel, template 2. Kemudian kita buka indeksnya. Nah, di sini di bagian table, ini ada data table. Kita klik. Jadi ini ada bermacam tabel yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan yang ini, data table with default feature. Jadi ini bisa kita copy, kita ambil dari template 2, kemudian table, page, kemudian table, dan data. Ini ya. Nah, kita cari Ctrl F, bagian data table with default feature. Nah, ini kita copy dari card, copy, kita pastekan di kamar seperti ini. Terus kita save, kita coba di halaman kita, reload. Nah, akan muncul ya, akan muncul tampilan tab. Cuman di sini tidak tersedia JavaScript-nya. Kemudian tampilannya hanya seperti ini. Jadi dimasukin semua tanpa ada halaman di sini. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena kita harus memasukkan JavaScript dan CSS-nya dari data table. Jadi kita buka halaman data table tadi. Nah, ini ya. Ini kita harus copy dulu bagian CSS. Bagian CSS yang ada tulisan data table. Contoh ini kan bagian CSS.
1, 2, 3. Nah, ini harus kita copy data table-nya. Kita copy, kita pastekan di bagian atas admin ya, di bagian admin, bagian CSS admin. Nah, di sini, ini kan bagian CSS adminnya, masukkan di sini. Lalu di bagian JavaScript-nya juga sama. Jadi yang berhubungan dengan data table and plugin ini di copy semua. Ya, kita copy dari sini sampai sini. Ini kan berhubungan dengan data table semua. Kita copy, kita taruh di admin di bagian JavaScript di sini. Terus ada script yang harus di copy juga, yang paling bawah. Page specific script ini kita copy sampai script, tutup script ya. Nah, seperti ini. Kita copy, taruh di bawah. Masih di dalam body, kita taruh sini. Udah kita save, kita cek. Ya belum bisa ya. Kenapa? Karena sepertinya harus ada yang kita ubah dulu di sini. Nah, contoh ini ya. Nah, ini harus kita ubah dulu. Dia jadi template 2. Ini masih di bagian luar, belum masuk ke folder template. Jadi kita replace yang strip, titik-titik strip, kemudian titik-titik garis miring maksud saya. Ini kita ubah dengan garis titik-titik garis miring template 2. Artinya keluar satu folder, baru masuk ke template 2. Seperti ini aja, langsung kita replace all. Ya, sudah berubah. Yang atas juga sudah berubah CSS-nya. Kita save. Coba reload lagi. Nah, sudah masuk tampilannya seperti di bagian bagian yang tadi ya, sudah masuk. Di sini tampilan bisa apa itu namanya, sort ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengubah isinya sini ya, kita mengubah isinya. Jadi kita buka kamar. Nah, di kamar ini judulnya kita ganti dengan kamar. Lalu ini bagian head, artinya head itu bagian judulnya, bagian head table ada di sini, head table ini kita ubah. Jadi yang pertama itu jenis kamar, kemudian fasilitas kamar, lalu ada juga jumlah. Kita cek bisa kita cek di sini localhost kita, bagian kamar. Di sini ada apa aja, nama kamar, fasilitas, jumlah kamar, jumlah kasur, sama gambar kamar. Jumlah kasur di sini, gambar kamar. Nah, ini lebih satu kita hapus saja. Nah, kemudian di bagian body ini sisakan satu tabel saja untuk body, sisanya dihapus ya. Kita hapus sampai tutup body ya, tutup body. Terus
Jadi menyisakan satu tabel. Dan sini kan cuma 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ke sini bisa dihapus. Itu. Kemudian bagian footernya, atau kita save dulu, kita coba. Ini ya, ada jenis kamar, fasilitas kamar, jumlah kasur, dan gambar kamar. Oh, satu lagi sebenarnya ada di sini aksi. Kita paste di sini. Aksi. Tuh. Nah, aksi ini nanti gunanya mengisi menu, apakah dia mau di-update atau dihapus. Update. Seperti itu. Di-update atau hapus. Terus di bagian body, bagian footer, yang ini di bawah kita tidak gunakan, jadi bisa dihapus saja. Untuk tabel footernya, dia hanya tersisa body dan head. Save. Seperti ini. Nah, ini nanti isinya akan di dalam sini. Nah, ini untuk tinggal nanti kita komunikasikan dengan crewnya. Lalu fasilitas hotel juga sama. Jadi untuk fasilitas hotel, ini kan kamar hotel ya. Fasilitas hotel ini bisa kita ganti ya. Kita copy saja yang dari kamar hotel. Jadi kita buat satu di bagian sini, file baru, kita save fasilitas.php. Fasilitas.php, lalu yang dari kamar ini kita copy saja. Nah, seperti ini. Tinggal diganti di sini data fasilitas jenis fasilitas. Kemudian kalau fasilitas itu isinya fasilitas, keterangan fasilitas, dan gambar fasilitas. Fasilitas, keterangan fasilitas, kemudian gambar fasilitas. Nah, yang di sini ini hapus saja. Yang terakhir aksi ya, masih sama aksi. Dihapus satu. Untuk fasilitas coba kita klik. Nah, ini ya. Ada jenis fasilitas, keterangan fasilitas, gambar fasilitas, dan aksi. Ya, di sini nanti kita akan tambahkan satu lagi. Jadi kalau misalnya untuk menambah fasilitas, di sini nanti ada tombol tambah fasilitas atau tambah item, gitu ya. Jadi kita akan membuat tombol. Ya, jadi kita akan menambahkan tambah kamar ada di sini ya, bagian tambah kamar nanti ada di bagian sini. Jadi tinggal kalian masukkan aja coding di bagian kamar, terus kita sejajarkan dengan data kamar ya, tulisan data kamar ini kita masuk
di dalam div data kamar ini, isikan dengan ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita pakai link nanti masuk ke tambah kamar.php. Nanti kita akan membuat halaman baru lagi tambah kamar.php. Tuh. Jadi kalau kita save akan muncul menu tambah kamar. Diklik, nah, nanti akan masuk ke tambah kamar.php. Itu. Dia ada update, hapus, dan tambah kamar. Fasilitas juga sama. Untuk fasilitas sama, berarti tinggal kita copy saja di bagian ini. Terus kita ke fasilitas. Nah, ini di bagian sini ya, judul. Pastekan. Diganti halamannya dengan tambah fasilitas.php. Ini kalau kita ke fasilitas, nah tambah kamar, kita akan masuk ke tambah fasilitas.php. Seperti dulu, ini untuk admin ya. Ini, kemudian kita ke resepsionis, record dulu, login, resepsionis, passwordnya 12345. Nah, bagian reservasi masih kosong. Reservasi di sama saja, pakai cache saja, jadi tidak perlu pindah halaman atau yang dan lain sebagainya. Ini bisa kita ambil dari admin, yaitu jadi kita buka resepsionis ya, ini bagian resepsionis, kita dekatkan saja. Nah, cache-nya masih sama, ini bisa kita copy, atau kalau kita nggak ingin pusing, kita copy saja resepsionis ini, copy, tekan di sini. Ini kita hapus dulu. Oh, sorry, kebalik ya. Yang admin kita copy, terus yang ini kita hapus. Dan bagian resepsionis, jadi kita copy dari admin, nih admin.php, kita copy, kita pastekan di resepsionis. Ini, karena nanti isinya sama saja, cuman beda di menu. Jadi di sini ganti dengan resepsionis. Kemudian, nah di sini kan fasilitas dan kamar hotel nggak ada. Ini cukup pakai kalau resepsionis itu cuman menu reservasi ya, menu reservasi, oh, lalu sininya resepsionis, seperti itu ya. Di ininya nanti di cache-nya, nah contoh ini cache ini dia hanya menggunakan satu saja. Jadi di sini ada cache fasilitas, jadi diarahkan ke cache reservasi
diarahkan ke reservasi.php. Nah, case kedua karena tidak ada menu lain, jadi saya pasang selamat datang resepsionis terlibat. Save ya, kosong. Kalau diklik, selamat datang resepsionis. Oh iya, lupa diganti di sini di menu. Nah, ini sini arahin ke res- resep reservasi ya. Akan ke page-nya reservasi. Kita klik. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena tidak menemukan reservasi.php. Tidak ketemu reservasi. Untuk itu kita harus membuat file baru lagi. Kita save dengan nama reservasi.php. Save. Nah, untuk reservasi, jadi bentuknya masih sama juga. Ya, bentuknya masih sama seperti data kamar dan lain sebagainya. Karena itu udah lengkap, sudah bisa dicetak, udah bisa di sort, kemudian di search juga sudah bisa. Jadi yang di soal itu 3 ketentuan udah masuk ke situ semua. Tinggal kita copy saja di bagian, misal kita mau ambil di kamar ini, kita Ctrl A, copy, pastekan di bagian reservasi. Jadi di sini tinggal kita ubah data reservasi. Nah, di sini tidak ada bagian tombol tambah kamar ya. Jadi tidak ada tambah reservasi, itu nggak bisa. Jadi bisa kita hapus saja. Lalu isinya kalau reservasi itu apa? Kita cek pemesanan ya. Reservasi itu pemesanan. Jadi ada nama pemesan, nomor HP, email, nama tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah kamar dan tipe kamarnya. Ini lumayan banyak. Jadi harus kita buat semua. Nama pemesan, kemudian nomor HP, email, nama tamu, iya, nomor handphone, email, dan ada check-in, tanggal check-out, jumlah kamar dan tipe kamar. Dan tipe kamar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris ya. 8 baris. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja. 1, 2, 3, 4. Jadi kurang 4 lagi.
Save. Nah, ini ya. Nama pemesan, nomor handphone, email, nama tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah kamar, dan tipe kamar. Itu. Ini bagian eh, reservasinya. Ya. Untuk resepsionis sudah, kemudian admin juga sudah. Oh, sorry, izin admin 1 2 3 4 5. Ini juga sudah ya. Fasilitas juga sudah, tambah kamar. Oke, jadi untuk part 5 sampai sini dulu. Dia akan dilanjutkan di part 6.